direkod. Jadi saya ingin memastikan bahwa, pada hari ini teman-teman, sudah tidak punya masalah dengan tugasnya, sudah siap untuk dikerjakan dan sudah siap untuk dikumpulkan, gitu ya. Nanti harapannya tanggal 11 April kita sudah bisa, menyelesaikan perkuliahan baik yang FPS maupun TPS. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita akan sama-sama melihat, eee, apa, tugas-tugas yang sudah masuk, kira-kira gambarannya tugasnya seperti apa nanti. Kita akan sama coba-coba melihat beberapa tugas yang sudah masuk. Sebagian saya lihat ini udah ada yang masuk sih, memang belum banyak ya, tapi, ini setidaknya bisa jadi gambaran buat teman-teman yang belum selesai, kira-kira nanti yang harus dikumpulkan seperti apa gitu ya. Saya coba share screen dulu deh. Share screen. Nah, ini udah kelihatan ya? Halo halo, sudahkah? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Ini, di mata kuliah pemrograman stream, final project yang, FPS ya? Oke, kita coba lihat ya. Ini tadi saya sempat lihat sekilas, ini sudah ada, 3 orang yang ngumpulin. Wah, ini luar biasa, dikumpulkan tanggal berapa nih? 6. Ada yang ngumpulkan tanggal 6, ada yang ngumpulkan tanggal 5, ada yang ngumpulkan tanggal 4. Oh, tanggal 4 berarti beberapa hari yang lalu ya, dari IT Telkom Purwokerto, ada dari Universitas Mulia, ini dari mana nih? Ardi Hilal, dari Universitas mana ya? Nggak ada namanya, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba lihat sama-sama teman-teman apa yang sudah dikerjakan sama, Mas, Lutfi Rahman dari IT Telkom Purwokerto ya. Pertama kita akan lihat dulu, dokumennya. Jadi, apa yang nanti dikumpulkan sama teman-teman kurang lebih seperti inilah gitu kira-kira. Jadi ada mata kuliahnya, dia diisi, kemudian nama dosennya kita ada 2 di sini, kemudian ada mentor, ini mentornya adalah Aryo Damar, kemudian, NIM namanya adalah Lutfi Rahman di sini, ininya dikosongin nanti akan kita isi. Kemudian yang pertama adalah, ini yang kemarin ya, yang, stream progress dan final project. Artinya kalau Anda sudah mengumpulkan yang stream progress, dikasih capture-an kayak gini, ini udah cukup. Jadi nanti, dokumen yang dimasukin di final project ya samalah intinya kurang lebih. Ini kalau melihat dari gambarnya, itu siapa tadi teh namanya? Lutfir ya, Lutfir nih kayaknya pasti mau bikin The Remove nih. The Remove. Kemudian di sini ada screenshot namanya nih, ini bagus nih ada namanya, jadi teman-teman jangan lupa, selalu, tambahkan info dan nama supaya nanti pada saat dicobain sama mentor, gamenya seperti apa, ada namanya ini punya siapa gitu ya, biar nggak salah. Terus kalau ngelihat dari sini, elemen yang ada nih kalau saya lihat sekilas ya dari laporan, pertama ada, Pro Builder ya, ini sudah bagus, sudah benar, minimal kita menggunakan Pro Builder kalau yang FPS. Terus ada, skor di pojok kiri atas, ini kemungkinannya, kalau kita ngebunuh monster nanti bertambah gitu ya, nanti kita cek apakah benar begitu. Kemudian di bagian kiri bawah ini ada informasi, kalahkan bos monster. Kalahkan bos monster berarti mungkin maksudnya ini cuman pasukan-pasukan biasa kali ya, nanti monsternya di atas mungkin ada, apa, bosnya gitu. Ini kemungkinan, remove-nya itu dia kalau dia si bosnya udah mati, nah baru menang kayaknya. Terus ini, dari segi pojok kanan bawah nih ada ini health bar ya, kemungkinan ini juga kalau dia terkena player harusnya berkurang. Nah, itu elemen-elemen yang, standar untuk yang di, FPS ya, ada skor, ada karakter yang bisa ditembak, dan ada health bar. Cukup 3 kayaknya udah bisa deh, sama dengan areanya pakai Pro Builder ini punya Lutfier udah oke banget sih, cukup segini untuk yang mata kuliah kita ya.
Nah, ini sisanya adalah, dari sisi estetik atau, tampilan levelnya. Nah, ini bagus juga, ini bagus nih kalau pakai warna-warni gini bagus ya untuk, bikin mockup level karena jadi jelas gitu, mana tembok, mana tangga, mana mana tiang gitu kan. Jadi walaupun secara, apa ya, mungkin kalau kalau game jadi mungkin nggak akan kayak gini, tapi untuk prototipe ini udah bagus banget, memberikan warna yang berbeda di setiap, elemen level. Ini bagus kalau buat prototipe nih. FPS harus tembak-tembakan? Oh enggak, FPS nggak harus tembak-tembakan. Ini kebetulan yang dibikin sama Lutfir adalah, The Remove ya, tipologinya The Remove, kan kita ada 5 tipologi nih. Ini yang kebetulan yang udah ngumpulin tipologi yang pertamanya The Remove, itu tembak-tembakan. Oke, ini ada mission fail, ada mission complete, kemudian ini ada oh ini ada yang diganti sama Lutfir nih, saya merubah cek kondisi yang awalnya kondisi sama dengan data float atau nilai menjadi sama dengan data float. Oh iya, karena sepertinya ini, Lutfir membutuhkan kondisi yang sama dengan saja gitu ya, jadi ini boleh diganti. Oke, sip. Nah, di sini saya membuat final project FPS yang mengimplementasikan tipologi The Remove. Player diminta untuk menyelesaikan sebuah misi di mana misi tersebut adalah membunuh bos monster. Player harus mati monster-monster kecil, monster-monster kecil perasaan gede-gede daripada wah ini Lutfi salah nih, ini gede nih badannya, bukan kecil. Player harus melewati monster-monster kecil sebelum berhadapan dengan bos monster. Oke. Monster pun akan menyerang player terus-menerus hingga menyebabkan HP player berkurang. Damage yang dihasilkan bos monster 3 kali lebih besar dari monster biasa. Oh, berarti harus jauh-jauhan ya. Player harus membunuh monster dengan menggunakan senjata yang memiliki peluru tak terbatas. Oke. Player hanya bisa membunuh bos monster dengan batasan jarak tertentu. Jika player memasuki zona yang terlalu dekat, maka player akan terkena damage. Oke. Ini secara garis besar udah kebayang rencana pengembangan si gamenya. Nah, di sini ada link YouTube Final Project, benar dibikin seperti ini. Kemudian satu lagi adalah gamenya ada di sini ya. Kita akan coba buka dulu gamenya, maksudnya memastikan bahwa, linknya bisa saya buka nih. Nah, kayak gini udah benar teman-teman ya. Jadi, si link Google Drive-nya yang pertama adalah dia bisa dibuka dan bisa saya download. Jadi memang, sudah di-set linknya itu, everyone everyone jadi bisa di-download. Jadi secara link yang Google Drive sudah benar. Nah, tapi untuk hari ini kita akan coba lihat dari videonya dulu aja, biar cepet, soalnya kalau ngedownload lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini, Lutfir ya, Lutfir Rahman, dan ini sudah benar teman-teman untuk videonya. Jadi karena untuk mencegah, plagiat dan sebagainya nanti dipastikan video Anda itu ada mukanya ya, ada muka. Baik, ini, FPS-nya kita coba lihat dari sini. Yang pertama ada Ice Institute, untuk splash screen pertamanya benar. Oh, ini ada Lutfi Rahman, ini logo developernya ya. Kemudian, ada judulnya di-remove, play, exit, dan di bagian pojok kiri bawahnya ada info nih kayaknya nih. Coba kita dengerin. Info ini akan menampilkan info dari yang menciptakan game ini, yaitu Lutfi Rahman dengan ID ID. Oke, benar benar. Jadi jangan lupa teman-teman pastikan di dalam gamenya ada info nih. Kemudian, kita akan play. Nah, kita lihat penjelasan, Lutfi ya. Nah, di game ini tugas kita itu untuk ini ya, membunuh atau mengalahkan
Oke, ini udah, komplit ya, gamenya udah komplit, sudah selesai. Cukup, saya rasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, ini ada Lutfir nggak sini? Fir, mana kamu Fir? Lutfirnya kagak ada ya? Coba saya tanya. Oh nggak ada Lutfirnya, mungkin dia sedang, kecapean ya, kecapean habis nembakin monster. Oke, jadi teman-teman itu kira-kira ya secara garis besar yang harus Anda kerjakan nanti sampai tanggal 11 itu seperti yang bikin sama Lutfir, ini ada laporannya, ada, game yang bisa di-download dan juga ada video. Dan videonya jangan lupa masih ada mukanya nih. Terus ini ada yang nanya nih dari Dio, "Screenshot skripnya harus ada penjelasannya, Pak?" Dikasih penjelasan aja sedikit, ya apa yang dikerjakan, tapi nggak usah detail juga. Tadi kan juga sebenarnya kan, eee, Lutfi juga nggak usah terlalu banyak ya. Jadi maksudnya perwakilan ajalah kira-kira, skrip yang akan dominan dipakai, terus itu skripnya ngapain sih gitu, kasih penjelasan sedikit. Nggak usah detail semua skrip kepanjangan. Gitu ya, Dio, ini terima kasih nih Lutfi sudah, berhasil menyelesaikan perkuliahan, FPS dan menurut saya ini salah satu contoh game yang sudah berhasil, melewati mata kuliah kita. Oke, kita masih ada 2 orang, mari kita lihat lagi di sini. Eee, buat teman-teman yang mau ngumpulin sekarang juga boleh, mangga. Nah, kita akan coba yang kedua, yaitu siapa nih tadi? Tadi dari Lutfir ya, sekarang sebentar sebentar. Punten, ada gangguan. Eh, kalau kita menggunakan scan problem saja tidak boleh ubah, apakah itu boleh? Gimana gimana maksudnya? Stepan gimana Stepan? Mana Stepannya? Stepannya ngilang. Step, mana kamu Step? Maksudnya kalau kita menggunakan scene problem saja tidak diubah, apakah itu boleh? Scene problem kan memang nggak ada skripnya, kalau dipakai nanti nggak jalan dong harusnya. Karena scene problem itu isinya kosongan. Duh sebentar ya, ini aduh gangguan lagi. Maksudnya kan kita sudah, ngisi ngikutin tutorial, cuman kegapnya kita tidak ada oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan, fokus mengikuti tutorial, ya nggak apa-apa sih. Jadi sama persis gitu ya dengan tutorial, nggak apa-apa. Untuk saat ini nggak apa-apa kok. Tidak membuat scene baru tersendiri. Ya memang, nggak bikin scene bisa, karena kan itu kan scene problem tuh ada 4 ya. Itu kan, scene-nya kosongan tuh, udah disiapin. Jadi kalau mau pakai problem 1, 2, 3, 4 itu memang udah seperti, hasil dari game akhirnya.
Dan seingat saya memang scene problem itu kan udah kosongan ya, maksudnya udah nggak ada ini, udah nggak ada, sudah tidak ada coding-nya. Yang nggak boleh itu pakai scene solution. Kalau scene solution mah udah jadi tuh. Jadi, kalau Anda menggunakan scene solution kemudian itu yang dikumpulin itu nggak boleh, karena kan itu mah udah kunci jawaban maksudnya, kalau yang scene solution mah. Yang kalau Anda mulainya dari scene problem nggak apa-apa, yang nggak boleh pakai scene solution. Jadi nggak boleh ngumpulinnya pakai scene solution gitu. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu punya, Heldy Arisandi ya, Heldy Arisandi. Coba kita download dulu. Oh, udah pernah saya download padahal. Baik, ini ya saya ingatkan lagi ini nih, laporannya, Heldy Arisandi ada namanya, ada nama dosen, kemudian nama mentor, ada, NIM dan Heldy Arisandi, ininya dikosongin. Dan wah ini apa nih, bagus juga ini nih ya, levelnya ya. Ini di yang pertama ada screenshot game stream dan final project. Nah, kemudian di sini ada, latihan di labirin, kemudian, botol 3. Oh, ini kayaknya nyari botol nih kayaknya nih. Jadi kalau, melihat dari level yang dibikin sama siapa tadi namanya ini, Heldy ya, dari Heldy ini kemungkinan besar ini, tipologinya dia apa sih? Eee, tapi kalau ngelihat ini ya, ngelihat ada botol 3 dan tidak ada musuh di dalam level, saya yakin kecenderungannya dia akan menggunakan, tipologinya Find. Dia akan, mencari, apa ya namanya, 3 buah botol nih kayaknya nih. Kemungkinan begitu ya tebakan saya ya kalau ngelihat ini ya. Oh, ini botolnya, ini kayak botol vaksin ini mah kayaknya. Baik, kemudian ini yang keduanya adalah screenshot dari script, saya menggunakan script yang sama seperti di TPS, nah kayak gini. Jadi saya hanya mengubah script-script untuk menyesuaikan script dengan game FPS saya. Oke, jadi ini dia menggunakan script yang TPS ya. Selanjutnya, nah kan tipologinya fine, benar. Jadi deskripsinya berkisah seorang pemuda yang kehausan dan harus melewati rintangan labirin untuk bisa mendapatkan air minum dari botol mineral. Menderita banget mau minum mineral sampai tersesat di labirin. Gameplay, tipologinya fine. Nah ini ya teman-teman, jadi boleh menggunakan tipologi yang lain, nggak cuman, remove atau tembak-tembakan, boleh pakai fine juga. Player menemukan 3 botol air mineral dalam labirin. Jadi, tipologinya karena fine, FPS dia harus mencari 3 botol, air mineral. Nah kalau dapat berarti menang. Oke. Nah ini link YouTube-nya, dan nah ini akan saya cek dulu ya, apakah dia bisa kita download. Nah, oh ini bagus nih, ini sudah dibuka dan bahkan ada readme-nya segala. Wah mantap, ini punya Heldy ya. Saya jadi penasaran baca readme karena ada tulisan readme. Kita buka. Cara memainkan game ini, install file. Oh, next next aja, opsional. Game perlu diinstal. Buka folder tempat tadi menaruh hasil instalannya. Run file latihan di library access, selamat bermain. Oke, sip. Boleh pakai ini, boleh enggak sih, nggak apa-apa. Yang penting link drive-nya bisa di eh nyalain. Nah, sekarang kita akan coba play si YouTube-nya. Nah, ini udah bener ya. Jadi ada foto Anda, memang harus ada fotonya nih. Saya Heldi Arisandi. Di sini LD saya akan Arisandi. game first person shooter 3D. Di Jadi mana di sini dosennya ada Pak Arikman, terus ada Bu eh Fatwah, mana ini? Fathah, terus mentornya Nah, kita mulai dari sini ya. Kita akan melihat, gamenya Healthy. Nah, ya dia nge dong. Session. Kalau untuk drive itu Maka di untuk sini build ada game, terlihat ya semua build file-filenya gamenya lah yang dan di sini di ini, adalah yang dimasukin ke dalam drive itu build gamenya. Kalau Unity project bisa 2 giga sendiri, jangan. Build gamenya aja. Apakah boleh di game menambahkan tipologi dari boleh. Untuk pertanyaan dari siapa nih? Muhammad Yanuar, FPS sama TPS tipologinya boleh dibalik, yang penting dua-duanya beda.
Jadi nggak boleh FPS sama TPS, sama tipologinya. Oke, kita coba tonton dulu nih videonya si Heldy ya. Install gamenya pun juga bisa tinggal tekan ini saja. Ada ada exe untuk uninstall gamenya. Baik, sekarang kita akan coba membuka gamenya. Oke, sudah cukup ya. Saya kasih tepuk tangan juga. Wah. Nah, ini kalau dilihat dari yang, gamenya Heldy ini kan, menarik ya karena, walaupun FPS tapi tidak, tembak-tembakan. Nah, yang saya kasih catatan di sini kalau teman-teman perhatikan dari segi, apa namanya, dari segi permainan, ini kan temanya kan gelap-gelapan ya. Coba kalau teman-teman dengerin, ada ininya nggak sih, ada backsound-nya nggak sih? Dari sisi pemilihan backsound pun ini Helly udah milih, backsound yang bagus Nah, baik, nih. di sini terlihat Karena nih di game ini. Si suaranya agak-agak, apa ya, temanya tema-tema agak-agak sedikit horor lah ya, walaupun sebenarnya nggak horor karena game cuma nyari botol doang. Terus yang keduanya di sini, sudah ada, petunjuk yang jelas tuh di bagian kiri atas itu ada botol 0 sampai 3. Jadi ini jadi, apa namanya, indikator buat player, namanya istilahnya linear progression ya, supaya si player tuh tahu, saya kalau mau tamat butuh berapa gitu ya.
Dan ini ada sedikit tambahan ini yang dikasih dari press E, buka petunjuk itu untuk menampilkan mana tadi? Nah, ini nih. Temukan 3 botol, botol serba tomat yang subur. Nah, ini juga, jadi, tambahan mekanik yang bagus karena untuk nunjukin sama player, ngasih ngasih apa ya, ngasih clue lah supaya si player tidak terlalu, kebingungan ketika dia jalan-jalan di labirin. Terus apalagi ini kalau dilihat Oke, dari sini udah tempat yang sih. subur nih kayaknya nih. Ini ada tambahan escape ya, escape bagus. Ada ya botolnya. Kemudian nah, Oke, setiap kita setiap mendapatkan sound botol ya, minumnya. setiap sound, sound effect yang dibikin sama Heldy, dimasukin sama Heldy ini memang, berbeda ya, tidak diambil dari, resources nih kalau saya lihat. Jadi, appreciate banget nih buat Heldy yang sudah bikin ini ya. Jadi sudah, melebihi apa yang ada di dalam template, yang diberikan oleh Ice Institute. Nah, ini ada Heldy nggak di sini? Hel, kamu ada di sini nggak Hel? Saya cari dulu deh. Heldy, oh Heldy-nya nggak ada lagi. Oke nggak apa-apa lah, karena Heldy-nya nggak ada jadi, ini salah satu contoh dari tipologi yang teman-teman bisa, bisa submit ya untuk tugas di tanggal 11 Maret. Nah ini Heldy submit tanggal berapa nih? Heldy submit tanggal 4, sorry tanggal 5 April ya, udah beres Heldy. Next-nya adalah Ardi Hilal Itsna, ini kita coba, lihat juga nih. Jadi sampai, tahap ini, sampai hari ini, tanggal 7 April yang sudah ngumpulin baru 3 orang. Harapan saya sih udah banyak sih sebetulnya supaya, eee, bisa memotivasi teman-teman yang belum beres gitu, jadi bisa, cepat majunya. Mudah-mudahan progresnya tidak ini ya, tidak terlalu terkendala. Terus ini punya siapa nih tadi? Punya Ardi ya, punya Ardi Hilal Itsna, ini ada mentornya, nama gamenya juga ada, ini apa nih? Halo, apa, "Permisi Pak, ini dari Theophilus Michael." Waduh, Theophilus Michael mah memang dia jago ngoding ya. Semisal game TPS memiliki tipologi gabungan reach dan remove dan game FPS gabungan tipologi instantiate dan remove apakah tidak apa-apa? Boleh. Kalau untuk, menambahkan berbagai tipologi dalam satu game itu boleh. Jadi ini minimal satu tipologi, maksudnya biar nggak susah. Kalau misalkan teman-teman mau bikin satu game 10 tipologi boleh juga, asal nggak tipes aja. Kalau tipes kan repot nanti. Gitu ya. Oke sip, thank you Theophilus, ini sama, laporannya sudah benar, ininya sudah dikosongin betul juga. Kita akan lihat ini gambar di-capture dari screen Unity sebentar, ini kira-kira dia mau bikin game apa ini ya? Ini siapa sih tadi namanya? Ardi Hilal, ini kalau kemungkinan kalau lihat dari sini kayaknya Fine juga nih kayaknya nih, dia mau bikin Fine kali ya? Oh tapi ada tembak-tembakan nih, berarti kayaknya remove nih. Atau mungkin dia dia bikin apa nih, oh dia bikin peluru, bikin peluru. Oh dia kayaknya ya gabungan antara maze ya, maze dengan oh ini remove nih, ada musuhnya kemungkinan besar ini remove kayaknya. Remove, ada animasinya juga, oh ya sip, ini kayaknya remove. Selamat Anda menang, oke. Sudah kebayang judulnya The Remove ya. Ini buat teman-teman, kemarin ada yang nanya, apakah boleh judulnya diganti? Sebenarnya boleh teman-teman, jadi nggak usah maksain sama dengan judul yang ada di udah dikasih ya, The Remove, jadi The Remove judulnya gitu, nggak usah, boleh diganti. Tugas sistem penilaian apa aja ya? Apakah tipologi atau sistem lain, penilaian? Jadi untuk penilaiannya, itu ada di rubrik sebentar, saya cek. Secara garis besar kalau yang penilaian di sini lebih ke tipologi sih. Jadi untuk yang, kayak ada aspek seninya itu nggak terlalu di ini sih, nggak terlalu masuk ke penilaian. Default-nya adalah tipologi. Sebentar, mana nih mata kuliahnya? Cuman artinya ketika Anda sudah, melampaui, tipologi yang diberikan, artinya, tingkat keberhasilan Anda pada saat masuk capstone project tuh mulai kelihatan tuh. Artinya Anda juga
nggak cuman ngomongin tipologi doang gitu ya, karena kalau misalkan di sini kita ngomongin tipologi di mata kuliah, tapi kalau sudah masuk ke, eee, capstone project kan nggak cuma tipologi, udah harus mikirin yang lain-lain. Walaupun di sini tidak dinilai masalah estetikanya, tapi setidaknya, kalau Anda sudah bisa mengaplikasikan itu di sini, artinya di capstone project udah insya Allah udah aman gitu ya. Kayak di mana ya ininya ya? Saya juga lupa deh. Oh ini nih View in Studio. Perasaan ada ininya kok, ada informasinya. Bukan. Oh di deskripsi kayaknya, di deskripsi mata kuliah. Nah ini coba ya, coba kita lihat deskripsi mata kuliah. Nah ini nih. Jadi di komponen penilaian kita itu kan ada ini ya, ada 60 final project. Jadi final project cuma 60, teman-teman jangan lupa kerjakan kuis. Kuisnya 40% malah. Jadi hati-hati jangan terlalu fokus ke sini malah lupa ngerjain kuisnya. Kemudian, ini komponen penilaian kalau bentuk asesmennya ini, pakai predefined project. Asesmennya adalah di pekan ke-8. Kemudian ini sudah ada ya, nah ini nih, rubrik penilaian nih khusus untuk yang, apa, untuk yang, 60% ya, yang predefined project. Fokus utama sebetulnya adalah, nah di sini ada beberapa ya, kalau misalkan projeknya salah biasanya langsung tidak dinilai, maksudnya Anda gagal, yang paling nyebelin tuh gagal ini loh, gagal, link Google Drive. Ini paling paling fatal, jadi tolong jangan sampailah yang gini-gini kan, aduh nge-share-nya gimana sih gitu. Dan file project game-nya, yang sudah di-build harus dikumpulkan, jadi bukan project game sih, maksudnya yang udah di-build. Nah ini kalau misalkan Anda membuat game persis dengan solution project tapi, hampir nggak ada yang diganti gitu ya, maksudnya aduh sedikit banget yang diganti, ya di solution, begitu dikumpulin begitu gitu. Kalau ini ada sedikit, tambahan untuk, environment. Nah, jadi tadi, mungkin, dari 2 yang tampil, environment sudah bagus, sudah diganti. Jadi tidak seperti environment yang di Solution Project. Solution Project itu kan environment-nya kan kotak ya, kotak persegi panjang sama ada pohon-pohon gitu. Tapi kalau yang teman-teman udah diganti tadi, ini udah lewat sini sih, menurut saya. Terus untuk modifikasi ini pasti, sudah melewati inilah. Jadi kalau teman-teman lupa di, solution project itu kenapa ke sini? Di solution, project itu bentuk dari levelnya adalah, bentar ya, cek dulu. Bentuknya tuh kayak gini nih, kayak nah kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa buka lagi di deskripsi perkuliahan, terutama di pertemuan 1 ya. Di situ ada, pohon, ada kotak-kotak gini. Nah, kalau Anda menggunakan level ini itu pasti 60 tuh, paling tinggi nilainya. Karena, Anda nggak ngapa-ngapain, cuman fokus di FPS, tapi nggak bisa bikin ini. Padahal tadi, di pertemuan pertama kita tuh ada namanya Pro Builder untuk bikin, levelnya. Nggak harus bagus, tapi, pakai Pro Builder lah. Ini kan yang hampir contoh di Predipan Project levelnya sama ya, pohon. Jadi harapannya sih, walaupun tidak terlalu, bagus secara estetika, tapi, bisa menunjukkan bahwa ini level yang berbeda. Ini yang bagus tuh kayak tadi tuh, punya punya siapa tadi ya pertama tuh? Punyanya Lutfir. Nah, Lutfir ya, coba kita lihat lagi Lutfir. Ini Lutfir kalau untuk prototipe udah bagus banget, karena pembuatan, levelnya itu berwarna-warni kayak gini, mana nih? Nah, kayak gini nih. Jadi ini berwarna-warni untuk nunjukin kalau ini tanah, ini tembok, ini tangga, ini tiang. Kalau untuk game beneran pasti ini jelek banget, maksudnya masa sih level warna-warni gitu, tapi kalau untuk prototipe ini justru malah bagus, karena ketahuan, perbedaan ininya, perbedaan bendanya. Nanti masalah tekstur belakangan, itu mah sama artis biasanya yang lebih ngerti soal tekstur.
Kalau dari programmer justru, butuhnya kayak gini sebetulnya, yang warna-warni jadi kelihatan, "Oh ini ada jalan ke sini, ini ada tembok nih pembatas, ini tangga warna apa," gitu. Kalau untuk syarat tulis caption minimal nilainya berapa, Pak? Untuk syarat tulis caption minimal nilainya 50. Jadi kalau Anda ngikutin ini sampai 50 aja udah pasti bisa caption. Syaratnya 50, jadi Anda minimal nyampe mana tadi ya? Titiknya? Hilang deh, mana sih tadi? Ya pokoknya 50 lah, nilainya kalau Anda berhasil 50, bisa caption harusnya. Kalau 2 tipologi, Kak, tapi bentuk gameplaynya map kayak gitu gimana? 2 tipologi, tapi bentuk gameplaynya map kayak gitu. Oh, maksudnya, map-nya tidak diganti ya? Saran saya diganti aja, map-nya. Di apa kek, ditambahin apa gitu. Apakah harus menggunakan Pro Builder? Boleh menggunakan Tiren, boleh. Kalau Tiren itu takutnya tadi, terlalu berat ya, kalau untuk, laptop-laptop yang kentang gitu kayaknya terlalu berat, jadi boleh menggunakan Pro Builder tadinya. Kalau memang dirasa laptopnya masih kuat ya pakai Tiren lebih bagus malah. Setidaknya kan berarti sudah berbeda dari, predefined project. Ya betul, kalau pakai Tiren lebih bagus, itu kan tergantung laptop ya. Kalau nanti semuanya laptopnya ROG semua sih nggak masalah, pakai Tiren aja, nggak usah pakai Pro Builder. Ini kalau laptopnya ada yang, kentang goreng gitu kan, wah nanti jadi, kentang goreng. Itu kira-kira teman-teman ya. Mana lagi tadi, udah dulu deh. Sip, sekarang kita akan masuk lanjut ke, punya siapa tadi, si Ardi ya, Ardi Hilal. Kita akan coba lihat punya Ardi Hilal, tadi ini kayaknya di-remove sudah benar. Ini ada Nura, apa nih Nura? Nusa dan Rara, ini ada, screenshot dari skripnya, ini kalau bisa dikasih penjelasan sih, ini ngapain aja. Kemudian ini ada deskripsi final game. Pada stream project ini, saya membuat game efek dengan tipologi remove. Ya, dalam game ini, para player akan dihadapkan dengan labirin. Tugas player adalah mencari dan mengalahkan para skeleton. Oh iya, oke. Ini kebayang nih. Kalau tadi yang sebelumnya di labirin nyari botol, nah kalau ini nyari skeleton dan remove. Oh ini ada find dan remove, bagus nih. Tidak hanya skeleton dalam labirin, tapi ada juga batu yang mungkin bisa membuat pergerakan player terhambat. Oh, saya men-setting damage dari skeleton menjadi min 100 dan head player-nya hanya 100. Jadi kalau kena pasti mati. Woi, bahaya juga nih. Untuk labirin menggunakan Pro Builder agar mempercepat pembuatan pengetahuan dari labirin. Oke, sip. Ya, ini sudah oke juga. Entar ada yang nanya lagi. Pak, recommended laptop buat game. Laptop buat game itu, mmm, minimal minimal RAM-nya 8 lah, kalau bisa mah. Itu udah cukup buat bikin ya, walaupun agak nge-lag dikit, tapi ya cukuplah daripada RAM-nya 4. Jadi cari aja laptop yang minimal RAM-nya 8, itu udah bisa dipakai. DP sampai 1 aja, lebih baik 2 ya, dimasukin dua-duanya di sini bentar ya. Laptop lagi sebenarnya laptop gaming. Iya sih, tapi mahal maksudnya. Bentar, kita cek lagi, kalian teh perasaan ada ini kan, bisa mengakses ini enggak, galeri. Nah, jadi misalnya ini kan ada ini ya, eee, ice.id course, about, kemudian di about ini ada, informasi tentang perkuliahan dan ada dosennya. Nah, ini tuh ada 4 nih dosennya, Anda boleh boleh masukin empat-empatnya, boleh milih 2 gitu. Jadi memang di dalam, rancangannya adalah ini bergantian si dosen mengajarnya. Cuman karena dosennya juga mengajar di tempat yang lain juga, jadi bergabung lah.
Mending rakit PC. Wah, ini mah kaum mendang mending. Mending rakit PC. Rakit PC itu memang murah, cuman kan nggak bisa dibawa-bawa, susah kita. Mending kalau mending sih ya rakit PC ya punya laptop gaming lah gitu ya. Jadi, rakit PC bisa, kita kan mau jalan-jalan, laptop gaming juga bisa. Oke, kita lanjut lagi terakhir mana tadi? Si Pertama dicek dulu ininya, pastikan ini bisa dibuka. Nah, kayak gini udah bener ya. Jadi si, link-nya memang bisa dibuka. Kemudian, kita lihat videonya. Video. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada para viewers yang telah menonton video ini. Di Wih, sini saya, Ardi Hilaitsna, akan sedikit menjelaskan tentang game first person shooter first yang person telah shooter. saya buat, Splash Screen Oh yang iya lupa, saya iya, ngingetin ya, ini bener nih. Splash Splash screen Screen yang bener, telah saya buat. ini ada developer screen Oke. bener. Nah, Coba di kita lihat mana ya. di bagian menu ini kita Oke, sip. Terima kasih ini dari Ardi. Nah, ini kayaknya, tadi kalau saya lihat ya ini sebetulnya, sudah bagus ya, sudah sama dengan yang
diharapkan dari, course kita. Jadi polanya sudah sama, jadi di pojok kiri atas itu ada, skor, di pojok kanan atasnya ada health, di pojok kiri bawahnya ini ada apa nih, informasi ya, dan ada penembakan, ada, remove, kemudian kalau ini kebetulan karena temanya, nyari sambil nembak gitu ya, tapi tipologinya tetap remove sih sebetulnya, karena kemenangan ditentukan dari remove karakter, nge-remove si tengkorak ya. Ini udah oke, secara garis besar udah sip lah, ini juga udah mantep, udah bisa, dikategorikan, salah satu karya yang lulus lah ya. Baik, mungkin tadinya saya pengen banyak nih, pengen banyak, nunjukin karya-karya yang lain, tapi karena cuma ada 3 nggak apa-apa, udah cukup juga. Dan mungkin hari ini kita ngapain ya, mungkin kita diskusi aja kali ya, karena sudah ada 3 contoh dan minimal harapannya teman-teman bisa mengikuti jejak, teman-temannya sampai tanggal 11 dengan pola seperti nah, mangga hari ini saya, buka sesi, diskusi aja buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain atau misalkan ada yang, mau konsultasi boleh sama Lutfi, sama Heldi, sama Ardi boleh dipandu. Wah, ini kan udah jago nih. Ini ada Ardi nih, Ardi Hilal. Halo Ardi. Halo Pak. Ardi, Halo Pak. berapa lama bikin game itu berapa lama kamu? Kalau lama kayaknya yang tadi seharian deh. Soalnya awalnya niatnya nggak itu sih Pak, nggak buat labirin. Soalnya tuh niat Oh, awalnya tuh kayak buat apa? Kayak ngebuat di tempat gurun gitu. Cuman kemarin pakai Terrain Editor nyoba oh bisa? uji nyali. Heeh. Alhamdulillah agak panas, agak jadi langsung nggak pro lagi gitu. Nah, kan saya bilang juga apa, jangan sembarangan pakai tiren, tiren ini kadang-kadang siapa tadi yang bilang tiren, sok-sokan pakai tiren, oh. Oh pakai tiren, ya tiren itu kalau laptopnya bagus pakai tiren, kalau kentang nanti kebakar ya. Oh ini Ya Rifki Pak, ada lumayan. Agak panas soalnya laptop waktu kemarin pakai Terrain Editor. oh ini nih si Rifki nih tuh kan, oh, "Apakah boleh menggunakan tiren Pak?" Oh Aduh. Rifki, iya boleh Pak. Jadi pakai tiren ya, pakai ProBuilder aja udah itu. Nanti laptopnya kepanasan itu kalau pakai tiren, aduh. Oke, jadi ini udah terima kasih banget ya nih Ardi sudah menyelesaikan, Ya Pak. tugas yang pertama nih, nanti minta tolong juga buat Ardi sama Heldi sama Lutfi kalau ada teman-teman yang mau konsultasi, wah silakan ditanya. "Tolong Ardi, bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan game-nya dengan tepat waktu?" Wah, bagaimana caranya agar laptop kita tidak terpanggang? Nah, itu kan banyaklah informasi yang bisa di-sharing nanti. Baik teman-teman yang lain bagaimana ini? Barangkali ada yang mau ini dong, ada yang, udah jadi dong pengen lihat lagi lah. Ini pokoknya hari ini kita targetnya saya memastikan teman-teman, yang belum-belum sudah ada progres dan tanggal 11 itu udah berhasil untuk di-submit. Nah gitu, pengennya gitu sih. Karena kemarin sudah ada yang, info juga ke saya, "Pak jangan tanggal 11 pengen mundur lagi." Waduh, kalau mundur lagi repot nanti kita. Karena jadwalnya memang, cukup pendek dan cukup ketat ya, bikin itu. Silakan barangkali ada yang, sudah setengah jadi. Ini kayaknya Theophilus, saya penasaran pengen lihat game-nya Theophilus, dia belum ini ya, belum ngumpulin lagi. Theophilus ada nggak? Yo Theo, game kamu sekarang Permisi, Pak. ya game Halo? ya halo halo ada. Game kamu kayak gimana nih sekarang? Belum lihat saya. Oh, ini Pak, saya mau share screen nggak bisa, Pak. Oh Internet saya lagi mati. Ini saya sedang oh pakai kuota. alah, pengen Iya, Pak, maaf ya. tadi saya pengen lihat game-nya Theophilus nih kayaknya kayak gimana, atau game-nya ini deh, game-nya tadi siapa tadi yang, eee, apa yang ngusulin Teren, mana tadi namanya ya? Rifki, ya Rifki Riza. Ki, kamu ada nggak Rifki? Si Rifki Riza. Iya Pak. Coba kamu share screen. Kamu kan nawarin itu tuh pakai tiren, penasaran aja laptopnya kebakar nggak gitu.
Cobain. Oh, sebentar. Coba kita lihat apakah dia berhasil menjalankan tiren. Waduh, entah efek Oh, efek asap ya. saya screen ya, Pak. Ah ya, coba. Wow, bener pakai tiren. Kamu nggak kebakar laptopnya? Waduh. Oh, gila Cing, pakai tiren bro. Laptopnya gimana ini? Oke, ini kamu Ya, bikin remove ya? iya, Bikin Pak. remove. Udah jadi belum gamenya? Sudah, cuman saya mau tambahin beberapa aja, Pak. Oh, oke. Ya. Coba coba kita lihat nih. Waduh, ini FPS-nya pakai tiren bro. Waduh, yang lain ini aja ya. Nonton ya. Kita nonton aja dah. Coba di play dong gamenya. Eh, ini. Pakai tiren yang sama untuk FPS dan TPS boleh. Boleh kalau tirennya bikin sendiri nggak apa-apa. Para naga telah menyerang. Oh, bentar Wih. ini. Oh, ini Apa itu? Oh, nggak apa-apa itu mah harus di di, reset ini ya. di default ya. Ya, default. Default layout itu default layout tuh. Wah, Nanya reset TPS aja ini dulu. boleh nggak? Boleh, boleh. Penasaran infektor nggak bisa jalan ke atas tangga pro builder? Emang iya nggak bisa? Saya juga baru tahu. Mungkin ini karakternya asam urat itu. Jadi dia nggak bisa naik tangga. Minum obat tuh turun karakternya. Oh, nanti kita lihat Oh, ya. apa? Bentar. Ya. Eh, Wih, ada naga dong. Naganya bagus nih. Uh, oh, Duh, kok mati? oh, bentar ini lupa saya Oh, ada ini ya. ya ngepak kan. Barusan saya tambahin sambil mid saya kerjain barusan. Oke. Oh, mati. Eh, bentar. Oh, ini Oh, itu ada yang belum di ini ya. ada yang bug masih sebentar. Mm-mm. Bullet spawn apa tuh? Oh. Ini ada yang nanya Faris Ahmad Berlian. Ini saya hapus. Infektor nggak bisa jalan di atas tangga. Para naga telah menyerang. Wih, Ya. keren banget ya kalau pakai tirennya beda memang. Aduh. Laptop kamu apa Ya, ini? laptop ya laptop biasa gitu, Pak. Tapi cuman ya Oh, laptop gak biasa. kuat. Ya, Laptop biasa teman-teman bisa loh pakai tiren laptop eh, biasa. Oh, ini ada yang error cuman kayaknya. ada errornya ya. Coba lihat di konsol apa tuh? Klik ini, lihat di, My Request Script, oh yang tadi. Raycast Bullet baris 36. Ya, ya, ya. Apa tuh? Raycast Bullet. Nah, lupa tadi. Jadi cuma nge-remove naga doang ya. Oke. Ya, Jadi buat yang mau pakai, ya. Jadi tiren, ini ada naga. pakai laptop biasa katanya bisa. Ya, Biasa nih kata siapa nih? Kata kita Rizky tembak. ya. Tembak. Naganya mati Ya, dong. ini juga bisa nyerang kalau dekat. Naganya nyerang sendiri loh. Oh, ada AI-nya. Ya, Padahal kita belum ngomongin AI nih. Udah ditembak pakai AI, luar biasa. Mati dia naganya. Kamu dapat naganya dari mana? Bagus naganya. dia nemu dari internet. Lupa saya tapi. Wih, kamu telah menyelamatkan desa ini. Waduh, ini keren banget. Tepuk tangan dah. Nah, ya, jadi buat Ya, teman-teman jangan kurang lebih khawatir. seperti itu. Jangan khawatir kalau pengen pakai tiren, teman-teman pakai laptop biasa bisa kata Rifki ya. Tanggung jawab Ya. Rifki nanti.
Begitu pakai laptop biasa, "Oh panas, mau manggang." Kata siapa? Kata Rifki, "Laptopnya laptop biasa," katanya. Waduh, ini ya emang keren banget sih kalau udah pakai Tiren ini, karakternya juga bagus gitu ya. Tinggal laptopnya aja, laptopnya laptop biasa, oke, setuju, tapi laptop biasa. Aduh sedih sih kalau ngeliat ini teh kadang-kadang. Aduh, ya sudahlah kalau gitu ya. Oh Faris pakai laptop kentang, Walok kentang pakai tiren. Wih, ini Faris luar biasa ini. Saya harus berikan tepuk tangan yang berbeda memang ya. Kalau Faris GG Faris, aduh, Walok kentang saya pakai tiren. Berasap tapi dia. Oke, terima kasih Rifki. Ini kayaknya nanti udah jadi, tinggal tinggal dikumpul aja nih. Teman-teman yang Ya. alhamdulillah udah jadi. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan yang masuk nih dari si Faris. Nah, Faris, kamu ceritanya mau naik tangga, tapi nggak bisa gitu ya? Iya, Nah, boleh di-share screen nggak? oh, boleh boleh. Tapi ini ini mungkin bisa diberhentiin dulu share screen-nya. Oh, Oke. iya. Nah, coba Faris. Nah, Kamu sebentar, kamu laptopnya kentang ya? kentang sih hitungannya. Nah, mungkin mungkin masalahnya di situ Faris, nggak bisa naik tangga. Enggak, bukan. Bukan. Saya yakin itu masalahnya ada di ininya sih, ada di infektornya itu. Oh, Jadi dari kan laptop. kalau ya, jadi kan Baik. kalau nggak salah infektor tuh punya beberapa ini ya, Apa beberapa parameter? parameter. Nah, itu dia. Benar. Tapi saya lebih Nah, yakin kayaknya itu dari parameternya itu yang kayaknya salah ngaturnya itu. cara parameternya ya. Tapi saya lebih yakin Iya. laptopnya nih kayaknya. Enggak mungkin. Soalnya kalau lari masih bisa Oh, masih naik. jalan. Oh, mantap. Coba lihat ini pakai apa? Cuma ya kalau misalkan dia enggak ini apa sih enggak lari ya. Misalkan jalan gitu enggak bisa naik. Nih, Oh, oke. Coba kamu play dulu. Ini karakternya pakai apa bikinnya? Viroid. Viroid. Oh, berarti wibu. Ini mungkin karena kamu wibu, dia nggak bisa naik. Ini banyak faktor loh masalahnya. Wih, mantep kali ini. Ini misalkan saya jalan biasa nih ya. Hmm, jalan Jalan biasa mungkin bisa ya bentar. Ini heeh. nih nge-stuck dia. Oh, itu bentar. Ini mah kayaknya ada yang apa namanya? Ada Kalau lari sesuatu. bisa. Heeh, kenapa dia bisa gitu ya? Nge-stuck dia. Kalau loncat Kenapa ya? gimana? Loncat mah pasti bisa. Oh, ya udah suruh loncat aja olahraga gitu. Iya. Iya, user experience-nya itu kurang. Iya ya, kenapa dia nggak mau ya? Iya, kenapa itu? Saya Kalau penasaran nih. dari coba kamu loncat ke bawah terus sampai ke atas, turun ke bawah Eh, bisa nggak? turun ke bawahnya bisa dia. Oh, berarti ke Kalau atas. turun kan dia cuma paling doang kan kena Heeh, gravitasi. heeh. Nah, kalau naiknya ini kayaknya dia ngecek slope-nya gitu atau apa Ini gitu rasanya sih. ini, kayaknya kalau kata saya itu tangganya coba ditambahin lagi step-nya, bisa nggak? Bisa sih, bisa. Coba-coba di-step. Cuma ya Tapi ini apalagi udah 350 step sih kalau nggak salah oh, buat nyampe ke atas itu. Ini juga kalau misalkan dilihat itu kakinya ya, itu tangga biasa juga harusnya segituan iya sih. kalau di tangga real life ya. Coba sebentar, ini, kamu klik, tombol scene, jangan dimatiin Unity-nya, klik Klik tab tombol scene, tab scene tab scene, tab set. scene. Oh, Nah ini. nah ini. Nah, Ya, kita terus kita lihat, double klik si, basic karakter controller, nah itu double klik. nih. Nah, coba kita lihat sambil lihat itunya. Oh, Itu, berarti di ini ya di samping-sampingan ya posisinya udah bener kayak gini. Coba klik tangganya sekarang. tangganya. Heeh Tangganya ini pakai Pro Builder ya. heeh, tangganya udah bener, oke udah bener kayaknya. Coba lihat, klik lagi si orangnya, klik lagi orangnya, kemudian kamu turun Hmm. ke bawah tangga, naik ke tangga. Turun paling Oke, bawah, turun. sambil kita lihat, dari bawah gitu. Oh, dari bawah. Sambil kita lihat dari scene itu yang bikin dia stuck di tangga keberapa. Di tangga keberapa aja sih biasanya? Coba Bisa. coba di sini sambil diliatin bagian, agak jauh nih scene-nya sambil ngeliatin, daerah-daerah tangga. Tangganya di mana dah? Oh ya, Ya, sorry. dikecilin dikit si inspektornya. Itu, nah pas lagi di sini kita lihat dari scene, dari sudut pandang scene kita lihat posisi dia pada saat dengan tangganya nih.
Mana ya? Eh, kok Kok Terus mau ke sini, mana tangga stair. ya, nah coba lihat. Dari samping lah, kita liatin dari samping kan. Ke samping ya. Heeh, Dari sini oke. dari samping, tapi klik dulu ininya, klik dulu si orangnya. Ini ya. Oh, si orangnya. Supaya kita lihat, apa namanya, collider-nya. Nah itu, deketin ke tangganya coba. Deketin ke tangganya. Di zoom dulu, biar kelihatan. Nah, klik orangnya, terus kamu klik di game jalan gitu. Nah coba, jalan. Itu kan ada kok dia ngilang? Nah, itu stuck. Aduh enggak, di zoom lagi coba, di zoom Di lagi, zoom lagi ya. di zoom out kurang kelihatan. Zoom out. Oke. Nah ini, nah di sinilah coba, naik ke atas. Naik ke atas. Kira-kira dia nabrak di mana nih? Nah, tuh di sini juga nabrak. Kalau tadi Ini enggak. udah nabrak. Nah coba di zoom, coba kalau nabrak di sini, coba dilihat. Ini udah nabrak ya, udah nggak bisa jalan kan? Iya, Coba di zoom lagi. zoom lagi. Tapi nggak ada apa-apa kok di sini. Ini kayaknya naganya tangganya ini deh. Tangganya Tangan terkutuk. tangga tertutup kayaknya. Jadi dia nggak bisa lewat. Oh, di awal juga jadi Mana nabrak ya? dia. Kalau loncat bisa ya? Loncat mah bisa dia. Collider-nya sama slope-nya itu kayaknya sih kalau kata saya sih. Cuma saya nggak tahu ini di Invector-nya tuh parameternya harus kayak mana. Coba lihat di Invector deh. Kita lihat parameter Invector itu ada di bagian free. Iya eh, di sini. Nah, free speed. Nah, ini kan ada movement speed ya. Ya, ini movement speed ya, yang walk speed, running speed, sama sprint speed-nya. Running speed 4 tuh. Walk speed 2 dia nggak bisa. Coba walk speed-nya 4. Enggak. Ini kalau dia ini default-nya dia di running dia. Oh, default-nya running. Iya, default-nya running. Kalau running bisa. Kalau running kadang bisa, kadang enggak. Nih. Ini Oh, itu running. Oh, running nggak bisa ya? ya, tapi kalau sprint Oh, sprint lancar berapa? dia. Sprint berapa? Sprint 15. Nah, 15 berarti runningnya coba. Coba di set 15 sprintnya. Sprintnya 15. Bukan, runningnya 15. Runningnya. Heeh. Iya, tapi kalau misalkan runningnya 15, rasanya Sprintnya kayak 2000. kecepatan sih. Sprintnya 2000. Lebih cepat lagi ya. Iya, kalau 2000 mau semental itu ke ujung dunia. Coba tes. Ya, Coba ya. dia jadi cepet tuh. Oh, tapi terlalu cepat ya. Iya, terlalu cepat buat running biasa. Makanya itu sprint Atau yang saya set 15. Ini running 4. pattern-nya 4 ya. Jangan 4 deh. 6 coba. 6 bisa 6 nggak? ya. 6 nanjak. Heeh. Ya, kalau misalkan dari awal nih ya, dari awal bisa dia. Iya, dari Kalau awal. dari awal bisa naik terus. Tapi kalau misalkan dari tengah sini nih berhenti, Heeh. naiknya nggak bisa. Di walk. Oh, Dia iya. kan pertama tuh walk dulu. Walk, abis itu kalau misalkan udah berapa lama dia masuk ke running. Heeh. Kalau misalkan dia pencet shift, dia bakal sprint gitu. Berarti walk-nya 6, running speed-nya 8 gitu. Kayaknya walk speed-nya kelambatan deh. Iya, kalau misalkan ada gitu ya, kalau misalkan di Genshin kau tahu sih ya. Itu kalau misalkan walk juga dia bisa. Kalau Walk Genshin, bisa. itu nggak pakai Invector soalnya. Iya, kalau Genshin nggak pakai Invector. Dia pakai ini, harusnya sih pakai karakter controller ya kayaknya sih. Dia bikin, kalau Genshin Impact itu pakai ragdoll. Jadi memang per kakinya ada itunya. Per kaki. Per kaki kiri kanan. Coba lihat Genshin Impact itu Oh kalau iya sih. naik Iya. Kalau kaki misalkan ada berubah. tangga di samping-samping, ada kaki yang di atas, ada kaki yang di bawah ya. Ya, betul. Berarti itu ragdoll ya? Itu ragdoll. Kalau Genshin Impact susah itu mah, jangan kayak Genshin Impact. Penasaran tapi udah laptopnya kentang, pengen bikin kayak Genshin Impact. iya. Mimpi saya kan jadi game developer, makanya saya masuk sini. Iya. Ini dari Adam Breda apa nih? Bukannya tangga offset rata-rata 90-an. Oh, nggak bisa juga dia. Nggak bisa juga ya? Oh ya udah. Iya. Kayaknya dari walking-nya itu. Udah nggak apa-apa, loncat aja nanti. Bikin aja penjelasan di sini. Tangga ini tangga yang sangat
terkutuk gitu. Anda tidak bisa berjalan, Anda harus berlari. Berlari dari kenyataan. User experience-nya. Ini mungkin kalau misalkan slot limit sama ground min sama ground max-nya bisa diatur apa enggak nih? Bisa juga. Cuman ini kalau ground ini artinya ground ke bawah, maksudnya pada saat dia jatuh ke bawah. Oh, jadi dia nggak bakal ngecek slop eh, bakal ke atas gitu ya? mungkin kalau slope bisa nih. Coba kalau slope dinaikin aja coba. Slopnya dinaikin lagi ya? Misalkan ke 80 dah. Coba bisa nggak? Kalau slope. Slope itu kan berarti buat Hmm. nah kan. Kagak bisa juga. Udah itu tangganya Tangganya terkutuk. udah ini udah nggak bisa ini udah. Terima kasih. Nggak bisa. Nggak bisa tangganya udah. Ada, ya udah. Pasti Nggak lah. ada yang bisa bantu juga nih. Repot ngurus tangga dong. Ini tangga dong. Tapi mungkin kalau misalkan pakai laptop gaming bisa sih kayaknya. Nanti coba deh kalau Masalah laptop tentang saya gitu ya. Sedih saya saya. yakin begitu. Kayaknya kalau pakai laptop gaming, ROG atau Alienware gitu kayaknya ini langsung bisa nih, langsung tangganya langsung menyerah gitu. Silakan lewat. Aduh. Jadi sedih dibilang gitu. Oke, thank you Faris sudah Ya. sharing tangga ya. Walaupun tidak jelas itu nggak kenapa saya juga bingung. Tapi ini Faris termasuk pejuang tangguh ya. Walaupun dia laptop kentang tetap pakai tiren. Nah, ini teman-teman juga boleh dicobain ya. Mudah-mudahan tidak berasap gitu. Baik, terus siapa lagi nih? Ada lagi yang mau sharing? Kita masih ada waktu sampai jam 11. Oh, lama juga ya. Saya sambil ngelihat ini ya, sambil ngelihat dari laporan sudah ada yang masuk lagi kah? Kita pengennya ini sih, pengennya menonton hasil karya. Oh, menonton hasil karya teman-teman yang lain. Dari cewek belum ada, siapa ya yang udah dong cewek? Dari cowok semua. Coba saya misalnya cewek nggak ada cewek nggak ya? Mbak. Mbak siapa nih? Waduh. Oh, ini rata-rata cowok semua di sini kayaknya. Oh, ada Sonia. Halo Sonia, halo. Sonia udah sampai mana, Son? Sony. Saya baru yang TPS, Pak. Baru yang TPS. Oh, duluan TPS ya, baru FPS ya. TPS duluan. Oke. Iya, Pak. Terus ini saya nanya lagi deh teman-teman, ada yang tadi kan Arti Hilal sudah ya. Terus ini ada dari si Eriko. Oh, Eriko kok kamu udah jadi kok gamenya kok. Eriko Krisna. Aduh, Eriko. Lah, Erikonya nggak ada. Halo. Belum sih, Pak. Oh, belum jadi ya? Iya sih, Pak. Oke. Eriko, terus di sini saya cari lagi ada Adam Breda kok Adam Breda. Adam. Ini pertanyaan kamu bagus nih. Mana Adamnya? Halo Adam. Wih, ada Adam. Adam. Iya. Ya, ini pertanyaannya. Kamu kan pakai tiren sama untuk FPS dan TPS apa boleh? Boleh. Berarti kamu udah bikin tiren dong. Udah. Saya boleh lihat nggak? Tunggu sebentar. Oke. Wah, tuh, ini Udah Adam kelihatan Breda ya? memang laptopnya laptop biasa ya, Adam nih ya. Ya, biasa-biasa aja laptopnya. Oke, ini kemungkinan Pentium ya, Pentium 2 gitu ya laptopnya ya. Ini sih sudah. Kalau untuk main menunya sih saya ada beda dikit. Oh,
Coba lihat. Ini teh kamu udah jadi belum gamenya? Yang ini udah, tapi sebelumnya nemu masalah yang sama kayak gitu kan, kayak si siapa tadi Andi. Tapi solusinya sih saya kecilin tangganya sih, biar Oh, gampang. ya. Tadi siapa tadi yang nggak bisa naik tangga? Si Faris ya? Ya sih, Pak. Faris. Iya saya. Kemudian, Iya, kepikiran juga sih buat mikirin ngecilin tangga lagi, cuma itu tangganya aja udah normal rasanya sih. bener. Sebenarnya ada sih solusi nyari di internet. Katanya bisa pakai invisible RAM sama yang agak ribet satu lagi pakai raycast gitu. Tapi nyoba-nyoba sih belum bisa. Invincible Run tuh gimana maksudnya? Kalau invisible RAM belum nyoba sih, tapi kalau untuk si raycast-nya itu jadi nanti di playernya ini, tunggu sebentar. Invincible Run. Di playernya ini kita kasih raycast gitu dua, ada yang di bawah, ada yang di atas. Habis itu ntar dia bakal ngedetect gitu Pak. Kalau misalkan dia masih di bawah, habis itu kita kasih limit gitu, belum nyentuh raycast atasnya, dia bakal bisa ngelaluin itu gitu. Tapi kalau udah nyampe si raycast atasnya, dia belum bisa gitu. Wah, ribet. Tapi nyoba-nyoba. Kebayang sih, kebayang. Oh, Tapi iya. nyoba-nyoba masih Tapi emang belum ya, bisa. Iya, kalau bisa boleh nggak minta linknya gitu, yang dibilang itu, yang itunya. Iya. Raycast ya. biar dicoba sendiri ntar. Oke. Saya juga mungkin nanti ngasih solusi ke Faris ya tentang toko laptop ya. Ah, Mungkin itu masalah utamanya juga. nggak mungkin. Oh, Kalau misalkan dia juga ada masalah, berarti nggak bukan mungkin masalah ya. laptop. Waduh, ini laptopnya Adam nih, laptop biasa juga nih kayaknya nih, luar biasa nih. Oh ini dari Adam nih, coba kita lihat ya. Oh, makasih. Saya juga jadi penasaran nih, pengen lihat. Tapi Oh, ini tapi ini gitu tadi ya benar. Unity Rigid Body Step Up Start Tutorial. Wah, Iya, jadi kalau misalkan di sini harusnya di Invector ini dia pakai rigid body, makanya agak susah dia pakai kalau misalkan ada tangga. benar. Rigid body-nya yang bermasalah, betul. Hmm. Berarti ini rigid body-nya di ini ya, apa namanya? Rigid body itu kan kalau misalkan ditambahin move, itu dia agak lambat di awal ya. Lambat di awal baru bisa Ya, cepat. Nah, oh ini ada trik untuk hit lower, hit upper. Wih, mantap nih. Mantap. boleh nih. Boleh. Tapi Adam juga gagal ya? Adam pernah coba ini berhasil nggak? Belum Pak. Belum coba. Ya udah, ntar saya coba belum sendiri. Belum berhasil. Oke. Coba di play dong yang Adam. Ntar main menunya Adam tadi bilang kenapa? Kalau coba deh. Saya pakai tambahin cinema kamera gitu. Jadi dia gerak-gerak nggak ya? Wah, keren banget ini. Setelah itu ya udah ini ada info biasa. Saya belum tambahin semuanya sih. Wih. Terus kalau di start kok Oh, belum masuk. di break build setting. Tapi kalau misalkan langsung masuk jadi dia ya udah ada playernya, terus ini harusnya di tengah sih tapi pindah. Kita disuruh naik ke atas towernya gitu kan. Nah sebelumnya problemnya itu saya nggak bisa naik tangga, tapi kalau saya kecilin sih jadinya Tangganya muat bisa. aja. Baru banget saya kecilin tadi. Oh, wih keren banget ini. Ini ceritanya apa ini? Dia pejuangan Disuruh masuk. main key. Oh, oke. Nah, kuncinya di mana nih? Nah tapi saya kan baru pindahin tadi, key-nya itu nggak ngikut. Key-nya itu Key-nya jadinya dia di lupa. atas. Oh, di atas. Lah, dia ke atasnya gimana? Tadi harusnya dia di dalam sini. Terus Oh, di sana. Oke. Ini berarti ini ya. Tipologinya apa? Konfigur ya?
Iya betul. Ya udah aja bakal ngambil kuncinya tadi, habis itu masuk ke dalam itu, habis itu menang. Udah sih. Wah, ini laptop saya kok jadi pengen menangis ya liatin. Luar biasa ini. Kuncinya. Find key. Oke. Oh, ini ada kuncinya. Loncat ya dia ngambil. Cipring. Iya, enggak pas posisinya. Dia jatuh. Udah, gitu. Bolak-balik aja Pak. Oke. Kebuka asal. Tapi belum saya rapiin untuk si dialog Nah, winnya ya. sama. Sampai sini berarti udah menang, artinya ini udah ada find. Sudah find. Configure ini ya. Ini udah bener nih, udah secara tipologi udah masuk. Udah berhasil dapat lah. Cuman memang ini scene-nya agak-agak mengerikan juga ya. Aduh. Udah gitu. Oke, ini untuk yang jadi nanti Adam akan menggunakan scene yang sama untuk FPS berarti ya. Iya betul. Oh, mantap. Tapi tadi saya suka sama menunya tadi. Bisa diulang lagi nggak? Liatin menunya aja. Biasanya kan kalau yang game menu biasa itu kan standar ya, maksudnya ada kanvas sama tombol. Nah, tapi menunya Adam nih bagus nih. Ini agak sedikit berbeda ya. Jadi menunya pun beranimasi gitu ya. Bukan animasi sih. Ini Bisa apa sih? dibilang gitu sih. Dia cara kerjanya itu pakai cine machine gitu. Ya, Jadi mesin. Jadi kameranya berpindah-pindah atau on off. langsung berpindah Pak. Sebenarnya Oh, pengen bikin kayak harus diklik dulu kan, tapi agak ribet lagi gitu. iya, iya. Saya langsung bikin, kalau dia ngeplay dia langsung jalan otomatis gitu aja. Iya, benar-benar. Ini Cinemastion kan sebetulnya buat bikin animasi tadinya ya. Tapi kamu malah bikin buat Oh, menu. Ini makanya wah bagus juga nih idenya. Biasanya kalau di Unity bikin animasi pakai Cinemachine sebenarnya. Gitu. Terus tadi juga ya. saya lihat di bagian menunya kamu pakai kanvas ini ya. Kanvasnya dari apa? Workspace ya. Bagaimana? Kanvasnya di setting di Workspace bukan? Oh iya Pak, biar kalau saya Ah, bikin di tengah gitu kayak kurang gimana gitu. Iya Jadi coba benar. Ini juga menarik nih buat teman-teman ya. Ini juga saya nggak kasih tahu sih tadi. Saya pas lihat di pencarian dia bagus. Jadi tombol startnya itu ternyata nempel di gedung gitu, bukan bukan kayak kita di apa kanvasnya di Overworld. Ini bisa ditunjukin nggak ke bentuk kanvasnya jadi scene supaya ya teman-teman bisa coba. kelihatan. Nah kayak gini teman-teman. Jadi sebetulnya kanvasnya itu ditempelin di sini gitu. Jadi pada saat di play seolah-olah tombol startnya nempel di apa? Di pintu. Kanvasnya bisa apa? Dikeluarin dulu nggak? Supaya agak jauh dari pintu. Supaya kelihatan ini sebenarnya kanvas gitu, bukan beneran nempel di pintu kan. Coba dilihat. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi sebenarnya tombol start, quit, dan info itu nempel di kanvas. Nah, kebetulan kanvasnya ditempelin di dinding pintu. Jadi kelihatan kayak tombol di pintu. Ini bagus nih. Nah, kayak gitu sebenarnya. Ini jatuhnya udah estetika sih sebetulnya dari kita sebetulnya nggak terlalu ini ya. Tidak ada penilaian untuk ini. Cuman kalau misalkan Adam sudah menemukan cara ini dan bisa bikin seperti ini, kayaknya memang untuk capstone seneng banget nih yang bisa sekelompok sama Adam nih. Wah, mantap ya. Sip, ini Adam udah keren banget. Terima kasih banyak Adam. Izin stop share screen. Thank you. Oh, ini mantap banget ya. Saya jadi apa namanya? Jadi penasaran nih kita kalau nanti di capstone bagaimana hasilnya ya. Waduh. Ini
mungkin karena baru nyampe sini aja hasilnya udah banyak yang bagus-bagus gitu. Nanti masalah utama mungkin di Capstone terletak pada ini kombinasi tim sebetulnya karena berbeda dengan di sini ya. Kalau yang di Capstone mungkin nanti Anda harus fokus karakter harus bikin dari game artis. Nah, ini mungkin game artisnya nih yang agak bermasalah nanti. Anda harus menemukan artis yang bagus. Terus kalau untuk cerita mungkin nanti dari teman-teman game designer. Nah, menemukan cerita yang bagus. Nah, nanti yang programmer kan tinggal ngikut nih. Agak sedikit apa namanya? Berkelompok kria. Nah, berkelompok krianya nih agak-agak ribet. Nanti kita cek. Mudah-mudahan bisa terlaksana captionnya dengan baik. Terus satu lagi, ini saya pengen ngobrol sama ini nih, Farid Nabil. Farid Nabil, udah? Udah nggak Farid Nabil? Oh nggak ada ya. Nah, tadi Farid Nabil ngasih info katanya bisa menggunakan Pro Builder dan Tiren. Wah ini kayaknya bagus nih buat dilihat. Kalau kita bisa bikin sebuah level dengan Tiren dan Pro Builder digabung ya, jadi mantap. Terus siapa lagi nih ya? Mungkin udah nih kayaknya. Bukan saya Pak, itu lihatnya punya Farid. Kirain kamu juga bikin Tiren sama Pro Builder digabung. Oh ini dari Sonia, Sonia mau nanya tentang TPS. Kenapa ya saya tidak bisa lihat ke bawah dan ke atas? Ke bawah dan ke atas. Oh, Sonia boleh di share screen? Boleh, Pak. Tapi TPS nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti siang kan kita TPS juga ya. Jadi hari ini mah kita seharian ngobrol-ngobrol aja sih, diskusi aja. TPS, FPS kalau ada yang mau ditanyain boleh sekarang. Supaya tadi tanggal 11 April pada jalan semua. Wih, Sonia ini pakai apa nih? Pakai Tiren ya? Iya, Pak. Oh, mantap juga nih. Ini nggak bisa ngelihat ke atas bawah dia, Pak. Coba di play dulu. Cuma bisa kanan kiri. Ke atas ke bawah. Coba di stop dulu. Kenapa nggak bisa ke atas ke bawah ya? Lihat skripnya. Skripnya nempel di mana tuh? Di player, Pak. ADV control. Oh ini apa? Biasanya di kameranya tuh ada ini kok, ada script buat mouse look-nya, seingat saya. Coba lihat di main kamera deh. Main kameranya. Nah, ini nih main kameranya. Di main kameranya Saya pakai yang ini, Pak. Pakai yang kamera belakang gitu. yang kamera belakangnya mesti ada script ini, mouse look. Seingat saya harusnya ada mouse look, bener nggak sih? Lupa juga saya. Tambahin aja coba mouse look di situ. Kayak gini, Pak. Kayak gitu mouse look kan buat gerak di kamera. Sensitivity-nya 200 lah, boleh. Sedikit saya gitu. Kali. Supaya mouse-nya bisa lihat-lihat, bisa diputar-putar. Jadi FPS ya, Pak? Iya, ini buat lihat kamera juga. Di belakang harusnya posisi kameranya. Kenapa, Pak?
kameranya digeser ke belakang. Itu kayaknya terlalu ke depan gitu ya kameranya. Jadi kamera itu sama, skripnya sama, cuman posisi kameranya harusnya dari punggung, jangan dari depan. Kameranya mana? Ini udah di punggung, Pak. Di belakang, Oh, di sini. oh iya ya. Oh gini aja, jangan kamera, jangan inspektur mouse look yang itu, inspektur mouse look button aja. Biar dia nggak langsung muter-muter. Klik, remove, inspektur mouse look button. Coba. Ini gimana, Pak? Pakai mouse gitu, Pak? Jadi nanti itu kan ada mouse button ya. Ini ada mouse 1 tuh berarti mouse klik kanan. Jadi kamu muter-muternya pakai klik kanan, gas, terus jadi dia nggak langsung muter. Tapi nggak pas gitu ya, Pak, dia, Pak? Apa? Nggak bisa lihat. Kayak nggak pas di playernya gitu, Pak. Oh, bukan. Kalau yang ini memang mouse look ya. Yang mouse orbit itu rasanya bukan yang ini skripnya. Sebentar. Ada skrip saya kemarin sempat nambahin sih mouse orbit, tapi gimana ya? Bentar. Oh, Pak, saya boleh buka pagar sebentar, Pak? Boleh silakan. Saya juga sambil nyari ada satu skrip yang kelewat kemarin itu. Namanya adalah mouse orbit mana ya? Nanti deh siang ya, siang saya coba cariin skripnya, saya juga lupa nyimpennya. Nanti siang pas TPS, kita kan akan masuk ke TPS nih. Siang jam berapa? 1:30 ya, 1:30 kita akan TPS. Sambil saya juga nanti nge-share ada satu skrip yang kelewat di folder resource yaitu tentang mouse orbit. Nanti kita coba sama-sama pasang. Tapi untuk yang ini sih, untuk yang apa namanya, untuk yang TPS ini kalau misalnya mau pakai kayak cara si Faris, pakai Invector juga boleh, gitu ya. Tapi nanti kalau mau pakai mouse orbit punya saya juga boleh, nanti saya coba cariin siang deh. Soalnya yang ini mouse dock-nya buat FPS memang. Ada satu lagi yang inspektur Gimana, Pak? kamera orbit. Jadi nanti siang kita akan lanjutin lagi ngebahas yang Sonia ya. Karena ada satu skrip yang kelewat di sini yaitu namanya mouse orbit. Nah, di sini nggak ada nih, di resource nggak ada, kelewat memang. Nanti saya coba siang kita lanjutin lagi ngebahas ini. Kita siang jam berapa ya? Jam 1:30 ya, 13.20. Kita akan coba lanjutin lagi ngebahas yang punya Sonia sambil kita ngelihat karya teman-teman yang lain yang dari TPS. Ya, harapannya jadi hari ini pokoknya kita mah ngobrol aja lah sambil diskusi. Itu mungkin teman-teman perkuliahan yang sesi pagi sekarang. Kita lanjut lagi nanti 1:30, 13.30. Sampai ketemu. Mungkin itu dulu untuk sesi ini. Saya tutup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita lanjut lagi siang ya, 13.20. Saya juga sambil nyari skripnya buat yang Sony ada yang kelewat itu memang. Ini saya stop record.